Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari, NIM 2151201844. Saya dari S5. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pasar modal dosen pengampu yaitu Ibu Nurwanita SAG MPD. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah kesan-kesan selama mengikuti materi Ibu. Di dalam perkuliahan pasti ada suka maupun duka di dalam perkuliahan atau di dalam pembelajaran. Sukanya bagi saya adalah dari awal memang saya sudah sangat tertarik dengan pasar modal. Maka dari itu saya semangat untuk mengikuti perkuliahan Ibu. Dan dukanya menurut saya kita sering masuk di jam-jam 3, yang dimana jam-jam tersebut adalah jam-jam istirahat bagi saya, dan itu bisa menurunkan fokus saya dalam belajar pasar modal. Tetapi walaupun demikian, saya berusaha untuk tetap mengikuti perkuliahan. Pembahasan kedua yaitu pemahaman materi pembahasan 1 sampai yang terakhir ke-8. Yang pertama, pentingnya investasi. Menurut saya sendiri, investasi itu sangat penting bagi kita di masa muda ini dan akan berakibat baik di masa tua nanti. Ketika kita berinvestasi di masa muda, maka itu bisa menjamin perekonomian kita di saat kita pensiun ataupun di saat kita tua nanti. Jadi ini sangat baik buat kita. Pembahasan selanjutnya adalah konsep pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan surat berharga ataupun saham dari suatu perusahaan kepada para investor. Jadi itu adalah definisi dari pasar modal yang secara umumnya. Yang selanjutnya adalah pelaku lembaga dan profesi penunjang di pasar modal. Yaitu yang pertama, kegiatan usaha perusahaan efek ada 3. Yang pertama, perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi. Dan selanjutnya lembaga penunjang di pasar modal. Yang pertama itu ada bank kustodian, biro administrasi, dan wali amanat. Selanjutnya adalah materi reksadana. Reksadana adalah sebuah investasi yang memiliki beberapa jenis. Yang jenis pertama adalah pendapatan tetap, jenis yang kedua adalah campuran, yang ketiga saham, dan yang keempat adalah obligasi. Jadi dan yang selanjutnya saham syariah. Saham merupakan representasi kepemilikan dalam suatu perusahaan. Jadi ketika kita membeli saham dari suatu perusahaan tersebut, maka kita bisa dibilang sebagai salah satu pemilik perusahaan tersebut, yang dimana ketika ada keuntungan dari perusahaan itu, maka akan dibagikan kepada kita sebagai pemilik perusahaan tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari saham syariah. Yang pertama, memperoleh dividen. Itu adalah kelebihan yang pertama kita dapat. Memperoleh dividen adalah keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut dan akan dibagikan kepada pemilik saham sesuai dengan berapa saham yang dimiliki. Kelebihan selanjutnya adalah memperoleh capital gain. Capital gain adalah selisih jual dari saham. Contohnya, saya membeli saham BRI seharga 4.000 dan saya menjual 7.000, maka saya mendapatkan keuntungan 2.000. Itu adalah yang dinamakan capital gain. Yang keuntungan selanjutnya adalah memiliki hak suara dan pengaruh. Ya, ketika kita sudah mendapatkan saham atau kita sudah membeli saham dari suatu perusahaan, maka kita sangat berpengaruh. Apalagi saham yang kita beli sangat banyak, maka kita salah satu orang yang berpengaruh dalam perusahaan tersebut. Kelebihan selanjutnya adalah jaminan tambahan. Dan kekurangan yang pertama, ketidakpastian dividen dan harga saham cenderung fluktuatif. Dan kerugian yang atau kekurangan yang kedua adalah capital loss. Capital loss adalah kebalikan tadi dari capital gain, yang dimana kita rugi saat menjual. Contohnya, saya membeli
saham tadi 7.000 dan saya menjualnya 4.000, maka saya telah rugi 3.000, itu yang dinamakan dengan capital loss. Dan yang kekurangan ketiga adalah kurangnya kontrol, dan selanjutnya biaya dan komisi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi harga saham. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham tersebut. Yang pertama, kondisi ekonomi mikro atau inflasi dan kebijakan moneter. Yang kedua adalah kinerja perusahaan atau pendapatan dan laba bersih. Yang faktor ketiga adalah persaingan dan posisi pasar. Yang keempat, sentimen pasar, perkembangan industri, dan faktor politik dan geopolitik. Selanjutnya adalah pengalaman mendapatkan informasi langsung dari pihak perusahaan sekuritas. Mengenai hal ini, saya sangat bersyukur karena menjadi bagian dari peserta yang mengikuti beberapa pertemuan lewat via Zoom, yang mana dalam beberapa pertemuan kita membahas tentang pasar modal dan investasi atau investasi reksadana, yang mana ada saham, obligasi, reksadana, dan kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan tiap masing-masing investasi tersebut, dan hal ini dapat membantu bagi saya dalam memilih investasi mana yang akan saya tekuni, dan tentunya membantu saya memahami lebih jauh tentang pasar modal. Dan kebetulan di mata kuliah ada juga, jadi sangat membantu. Selain itu, saya tidak bisa menyangka bahwa saya salah satu orang yang mempunyai akun saham, yang mana dengan adanya itu saya tidak bisa saya bisa berinvestasi, dan alhamdulillah pada pembukaan akun sangat dipermudah. Dan saya percaya tidak semua orang atau tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan baik seperti saya. Selanjutnya mengenai materi yang kemarin telah disampaikan melalui via Zoom, yaitu yang pertama analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar operasional dan perusahaan. Dan analisis fundamental ada 3. Yang pertama analisis ekonomi, yang kedua adalah analisis industri, yang ketiga adalah analisis perusahaan atau rasio keuangan. Analisis fundamental cross-seksional itu kemarin telah kita diberikan kuis juga sama Pak Zulhan mengenai analisis fundamental. Contohnya itu ada mobil merah dan mobil putih. Itu yang dinamakan analisis cross-seksional, yang dimana kita membandingkan kualitas, harga, dan keuntungan yang akan kita dapatkan. Dan analisis keuangan perusahaan itu yang kita pertimbangkan adalah tentang laba bersih atau keuntungan, habis itu margin dan pabrik dan modal usahanya berapa. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dan tentunya teman-teman. Saya Muhammad Gifari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.